Halo guys, salam, selamat ya guys. Ya guys, selama seputaran minggu ini berbagai isu yang telah kita dapat dari media sosial ya guys, yaitu mulai dari perasaan sedih terkait bencana banjir yang melanda Pulau Sumatera, juga terdapat informasi terkait masalah kepala desa berdemo di Jakarta, dan masih juga pada kesempatan ini isu penentuan ketua dari PSSI untuk menentukan pelatih terbaru bagi timnas kita, dan berbagai banyak isu lainnya guys. Masih banyak, ada begal, tindakan kekerasan dan lain-lain. Tetapi kali ini kita membahas isu terkait para kepala desa yang berdemo ke Jakarta. Nah guys, banyak yang muncul di media sosial tanggapan dari warga masyarakat se-Indonesia bahwa kepala desa yang turun ke jalan atau berdemo ke Jakarta itu bukan suatu inisiatif dorongan atau tuntutan dari masyarakat. Ini semata niat dan keinginan para kepala desa terkait munculnya peraturan Menteri Keuangan yaitu PMK 81 tahun 2025 terkait pemangkasan atau pemotongan anggaran dana desa guys. Nah di sini guys, saya juga mengamatinya bahwa munculnya peraturan Menteri Keuangan ini bukan semata-mata untuk sanksi para kepala desa ataupun atas keinginan Menteri Keuangan tidak memberikan kemajuan di wilayah pedesaan. Tetapi saya melihatnya bahwa ini merupakan salah satu tanda atau cara pemerintah bahwasannya supaya kepala desa selalu berhati-hati dan serius menangani anggaran dana desa, yaitu harus mengacu pada prioritas kebutuhan masyarakat di desa itu sendiri. Karena sering terjadi selama ini hampir 10 tahun roda perekonomian desa itu berjalan dengan digelontornya uang begitu banyak, tidak ada perkembangan signifikan atau perkembangan positif di tengah kehidupan masyarakat itu sendiri. Malah tambah parah, masyarakat tambah kehidupan miskinnya lebih parah, dan ditandai dengan nominal angka kemiskinan secara keseluruhan juga bertambah. Nah, disitulah pemerintah melihat bahwa anggaran dana desa yang turun selama ini tidak mendongkrak kehidupan perekonomian masyarakat itu sendiri. Nah, jelaslah pemerintah mengeluarkan peraturan Menteri Keuangan nomor 81 itu untuk merefleksi bagi semua para kepala desa dalam konsep membuat sebuah program kerja visi misi demi kesejahteraan rakyatnya itu sendiri, bukan untuk kesejahteraan kepala desanya sendiri. Nah kalau di survei ya yang meningkat kesejahteraan itu hanya para kepala desa. Nah, diubah segala-galanya dari kehidupan ekonominya, rumahnya, pundi-pundi yang dikumpulnya atau dihimpunnya, semua berubah drastis. Anda boleh pastikan di desa-desa Anda sendiri bagaimana kehidupan ekonomi para kepala desa itu jauh melebihi para pejabat-pejabat eselon yang ada di tingkat kabupaten,
Padahal gaji kepala desa itu cuma 2.300.000, 2.400.000. Tapi hidup mereka ya malah bisa mengalahkan DPR lagi. Aneh sekali. Nah, itulah kenapa banyak warga masyarakat se-Indonesia mengusulkan bahwa lebih baik dana desa itu dibatalkan, atau kepala desa itu jangan lagi dipimpin oleh kepala desa tapi dipilih oleh Pemda, yaitu diberi tugas kepada ASN begitu. Nah, supaya tidak ada obrak-abrik atau ada blok antara keluarga di desa dengan cara pemilihan kepala desa yang tidak wajar dan tidak berlogika. Nah, beberapa pendapat dari netizen bahwa sebagian besar kepala desa itu waktu maju kepala desa menginginkan jabatan dengan menggadai rumah untuk pinjaman uang di bank demi status dan jabatan supaya dia bisa duduk di pemerintahan kepala desa atau menjadi bos lah di desa itu sendiri. Jadi itu guys, itu beberapa tanggapan berita yang saya dapat selama ini dari beberapa netizen di medsos. Oke guys, ya mudah-mudahan saja ke depan para pemimpin desa kita ada perubahan dalam manajemen kerja dan manajemen waktu, etika dan perilaku dalam menjalankan amanat dan melayani masyarakat di desanya masing-masing. Salam sehat, masyarakat desa cerdas, desa akan maju dan semua rakyat sejahtera. Indonesia Jaya.